Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa program kesehatan yang dirancang dengan baik terkadang belum memberikan hasil yang optimal? Apakah karena anggarannya yang kurang? Apakah karena sumber daya manusianya terbatas? Atau karena masyarakat kurang mendukung? Menurut pengalaman saya, seringkali jawabannya bukan karena semua itu. Yang paling menentukan justru adalah budaya kerja. Budaya yang menentukan apakah setiap orang merasa tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya atau hanya sekedar menyelesaikan tugas administratif. Ketika saya dipercaya menjadi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, saya menemukan tim yang luar biasa. Mereka memiliki kompetensi, semangat, dan pengalaman. Namun, saya juga melihat beberapa kebiasaan yang jika diteruskan akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Laporan sering disusun menjelang batas waktu. Evaluasi dilakukan ketika masalah sudah terjadi. Koordinasi antar program masih berjalan sendiri-sendiri. Bahkan ketika target belum tercapai, energi lebih banyak dihabiskan untuk mencari alasan dibanding mencari solusi. Saat itu, saya menyadari bahwa saya tidak sedang menghadapi masalah individu, tetapi menghadapi budaya kerja yang harus diubah. Saya kemudian bertanya kepada diri sendiri, perubahan seperti apa yang harus dimulai oleh seorang pemimpin? Saya menyadari bahwa perubahan tidak bisa dimulai dengan menyalahkan orang lain. Perubahan harus dimulai dari diri saya sendiri. Saya mulai berkomitmen untuk menjadi contoh di bidang kesehatan masyarakat dan menerapkan akuntabilitas. Saya datang tepat waktu, saya menyelesaikan komitmen sesuai jadwal, saya terbuka terhadap kritik, saya mengakui bahwa ada keputusan yang perlu diperbaiki. Karena saya percaya bawahan tidak hanya mendengar apa yang dikatakan pemimpin, tapi lebih banyak melihat apa yang dilakukan pemimpin. Setelah itu, saya mengajak seluruh tim untuk membangun cara kerja yang baru. Saya mengatakan kepada mereka, mulai hari ini kita tidak bekerja hanya untuk menyelesaikan kegiatan. Kita bekerja untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Kami mulai dengan perubahan sederhana. Setiap awal minggu, kami menyusun target bersama. Setiap kegiatan memiliki penanggung jawab yang jelas. Setiap indikator memiliki ukuran keberhasilan yang disepakati. Kami tidak lagi menunggu akhir bulan untuk mengetahui apakah ada masalah. Kami melakukan monitoring secara rutin sehingga hambatan dapat diketahui lebih cepat. Namun perubahan yang paling penting bukanlah perubahan sistem. Perubahan terbesar adalah perubahan cara berpikir. Saya mengajak seluruh tim untuk berhenti bertanya, apakah pekerjaan saya sudah selesai, dan menggantikan dengan pertanyaan, apakah pekerjaan saya sudah memberikan manfaat? Saya juga mengubah cara kami melakukan evaluasi. Sebelumnya, evaluasi sering menjadi forum mencari siapa yang salah. Kami mengubahnya menjadi forum belajar bersama. Saya mengatakan, kesalahan tidak boleh disembunyikan, karena dari kesalahan kita belajar. Yang tidak boleh adalah mengulangi kesalahan yang sama. Ketika ada keterlambatan laporan, kami tidak langsung menyalahkan petugas. Kami mencari akar penyebab. Apakah beban kerja terlalu tinggi? Apakah koordinasi belum berjalan? Ketika penyebabnya diketahui, solusi menjadi lebih mudah ditemukan. Lambat laun, suasana kerja mulai berubah. Pegawai menjadi lebih terbuka. Mereka tidak takut melaporkan kendala. Koordinasi semakin baik. Setiap orang mulai merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan organisasi, bukan hanya terhadap tugas masing-masing. Saya juga mengingatkan bahwa setiap angka yang kita tuliskan dalam laporan bukan sekedar data. Di balik angka ibu hamil yang mendapatkan pelayanan, terdapat seorang ibu yang berharap dapat melahirkan dengan selamat. Di balik angka balita yang dipantau pertumbuhannya, ada masa depan generasi yang sedang kita jaga. Karena itu, ketika kita bekerja dengan akuntabilitas, sesungguhnya
kita sedang menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan kepercayaan adalah aset terbesar yang dimiliki organisasi pelayanan publik. Ada yang bertanya, mengapa harus berubah? Saya menjawabnya dengan sederhana. Karena masyarakat yang kita layani terus berubah. Tantangan kesehatan terus berkembang. Maka cara kerja kita juga harus berubah. Kalau kita ingin menghasilkan pelayanan yang lebih baik, kita tidak bisa terus menggunakan pola pikir yang lama. Sebagai pemimpin, tugas kita bukan sekedar memastikan pekerjaan selesai. Tugas kita adalah menggerakkan orang untuk memiliki tujuan yang sama, memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang. Mengubah rasa itu bukan tugas saya. Menjadi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Saya percaya setiap orang sebenarnya ingin bekerja dengan baik. Yang mereka butuhkan adalah arah yang jelas, teladan yang konsisten, dan pemimpin yang hadir ketika mereka menghadapi kesulitan. Karena itu, saya mengajak seluruh rekan kerja untuk bersama-sama melakukan perubahan. Mari kita mulai dari perubahan kecil. Mulailah dari menepati janji. Mulailah dari menyampaikan data apa adanya. Mulailah dari berani mengakui kesalahan dan segera memperbaikinya. Saya yakin, apabila setiap pegawai memiliki integritas, setiap tim memiliki rasa tanggung jawab, dan setiap pemimpin mampu menjadi teladan, maka budaya akuntabilitas akan tumbuh dengan sendirinya. Dan ketika budaya itu tumbuh, organisasi tidak hanya berhasil mencapai target kinerja. Lebih dari itu, organisasi akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kepercayaan masyarakat. Sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, saya meyakini bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang pengaruh, dan bukan tentang siapa yang paling hebat, melainkan tentang bagaimana kita mengajak seluruh tim untuk tumbuh bersama. Mari kita jadikan akuntabilitas bukan sekedar kewajiban administrasi, tetapi sebagai budaya kerja yang menjadi identitas organisasi kita. Karena setiap keputusan yang kita ambil, setiap program yang kita jalankan, dan setiap pelayanan yang kita berikan akan menentukan kualitas hidup masyarakat yang kita layani. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.